You're always on my mind. That's how much I care. Sobat ya? Bertemu Mahesa gelar-gelar pendidik syukurlah sing ada. Nah, sekarang jalur rempah dan interkoneksi, yang dimana bukti awal keterlibatan Nusantara dalam perdagangan dilacak oleh seseorang bernama Claudius Ptolemaios, ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syar'i dan sastra di Mesir, tepatnya di kota Alexandria. Ptolemaios menulis sebuah peta kuno yang bernama Barus. Barus, pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan dunia. Dan bangsa asing datang ke Nusantara karena adanya daya tarik rempah-rempah yang ada di Indonesia yang mencangkup berbagai lintasan jalur budaya dari timur Asia hingga barat. Seorang penggelana asal Portugis, Tomé Pires, mengisahkan perjalanan mengunjungi Malaka, Jawa pada tahun 1512 sampai 1515. Ia menulis pengalaman bahwa telah ada interaksi yang intens antara orang-orang asli Nusantara dengan bangsa asing. Nah, yang kedua itu penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayanan dunia. Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membawa dampak bagi bangsa Eropa hingga Nusantara. Jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani menyebabkan bangsa Eropa mengalami krisis dan kesulitan di bidang perdagangan Islam. Nah, yang ketiga yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 mengakibatkan pergeseran pusat perdagangan di Asia Tenggara yang sebagian ke Aceh dan sebagian ke Banten. Selain mengakibatkan pergeseran, ternyata memberikan keuntungan bagi kemajuan kerajaan Aceh. Aceh berkembang menjadi bandar perdagangan yang besar karena para pedagang Muslim mulai memindahkan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Malaka ditaklukkan oleh Albuquerque. Bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka dan menemukan daerah rempah-rempah yang diikuti oleh bangsa asing yang datang ke Indonesia. Nah teman-teman, selain daripada itu ada juga sebuah histori yang bernama serangan balik kepada Portugis. Nah ceritanya yaitu kerajaan yang melakukan abad hegemoni Portugis di Malaka antara lain Demak, Johor, Aceh, dan Jepara. Yang pertama adalah perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas adalah perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas pada tahun 7 Juni 1494 di Tordesillas untuk membagikan wilayah Portugis dan wilayah Spanyol. Isi dari perjanjian Tordesillas adalah pembagian kedua daerah kekuasaan yang dibatasi oleh garis Tordesillas yang membentang dari kutub utara ke selatan melalui Kepulauan Verde di barat di Afrika, pembagian area pelayaran antara Spanyol dan Portugis. Terus yang kedua ada perjanjian Saragossa, sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1529 di Saragossa, Spanyol. Secara garis besar, perjanjian Saragossa tetap membagi wilayah di luar Eropa untuk Spanyol dan juga Portugis. Perbedaan antara Tordesillas dan Saragossa yaitu Tordesillas pembagian wilayah dua negara yang hanya mencakup pelayanannya saja, yang Saragossa pembagian dua wilayah untuk menghindari dari tidak saling beradu dalam kolonialisme maupun dalam
dalam hak kekerajaan. Terus yang ketiga ada VOC. VOC atau yang disebut dengan merupakan Komisi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 yang didirikan oleh Johan van dan berhenti beroperasi pada tahun 31 Desember 1799 yang tujuannya untuk menggabungkan usaha dan menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Selanjutnya adalah hubungan para saudagar dengan penguasa lokal Nusantara. Sejak era kolonial, Nusantara memang sudah dikenal dengan wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Lalu, bagaimanakah dinamika hubungan para saudagar dengan penguasa lokal di Nusantara sebelum datangnya bangsa Eropa? Yang pertama itu ialah saling menguntungkan. Dinamika hubungan antara saudagar dengan penguasa lokal Nusantara sebelum datangnya bangsa Eropa didasari dari keuntungan bersama. Teman-teman, adapun perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme itu, yang pertama, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulesti ataupun Kapiten Patimura bersama dengan Panglima yaitu Marta Christina Tiahahu melawan Belanda. Namun di sini Maluku kalah dan juga Kapiten Patimura dengan Marta Tiahahu diasingkan oleh Belanda. Rakyat Palembang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin dan juga ambisi Belanda menguasai Palembang terutama daerah Bangka Belitung. Benteng-benteng Belanda yang diserang juga. Dan juga terjadinya perjanjian Tuntang yaitu pergantian kekuasaan sehingga Belanda menguasai Palembang di mana Sultan Mahmud Badarudin diasingkan ke Ternate. Yang keempat adalah perlawanan rakyat Sumatera Barat ataupun Perang Padri, tepatnya di wilayah kerajaan Pagaruyung, di mana perang ini berawal dari konflik internal masyarakat Minangkabau yakni golongan adat dengan kaum Padri ataupun kaum ulama. Golongan adat suka sayur sabung ayam, mabuk, berjudi, dan juga hal yang lainnya. Disitulah terjadinya divide and impera oleh Belanda terhadap kaum ulama dengan golongan adat. Tuanku Imam Bonjol memimpin kaum Padri dan mengajak kaum adat agar sadar terhadap tipu daya yang dilaksanakan oleh Belanda. Yang kelima adalah perlawanan rakyat Tapanuli. Perlawanan rakyat Tapanuli di bawah kepemimpinan Raja Sisingamangaraja ke-12 pada tahun 1870 sampai 1907. Perlawanan rakyat Bali. Perlawanan rakyat Bali terjadi pada 1846 sampai 1849. Nah, ini terjadi karena protes ke Belanda terhadap kerajaan Bali karena hak tawan karang. Nah, hak tawan karang adalah hak kepada raja-raja Bali untuk mengambil dan merampas muatan asing yang terdampar di perairan Bali. Nah, protes Belanda tidak membuahkan hasil sehingga memicu peperangan Puputan. Nah, apa itu perang Puputan? Perang Puputan disebut juga dengan perang habis-habisan. Yang ketujuh, perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Nah, latar belakang perlawanan rakyat Kalimantan Selatan adalah monopoli perdagangan merugikan pribumi dan kewajiban kerja rodi yang diciptakan oleh Belanda. Nah, perlawanan rakyat Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Pangeran Antasari yang berhasil menyerang pos-pos Belanda.